kelompok Ruqayyah dan Yunidia itu beda tapi serupa. Yaitu beda cara, namun sama-sama berkhianat kepada Nabi dan mimpi Muhammad Qasim sendiri. Oh, serem judulnya. Saya sekali lagi sangat tegas ketika menghadapi rekayasa dan manuver-manuver Dajjal melalui kaki tangannya, ya. Ingat, banyak mimpi helper lagi, termasuk yang tadi saya sebutkan, bahwa Allah mendukung semua pergerakan apa yang kita lakukan saat ini, ya. Termasuk mimpi Muhammad Qasim sendiri. Jadi mereka yang tidak mau melihat 6 mimpi Muhammad Qasim tentang saya, itu sama dengan berkhianat kepada mimpi Muhammad Qasim sendiri. Secara garis besar atau grand design dari Dajjal dan kaki tangannya itu ada, kita bisa simpulkan ada 4 pokok atau 4 landasan dari pergerakan yang sesungguhnya, ya. Pertama, apa grand design? Kalau Anda memahami ini semua, kenapa ada kelompok ini, muncul lagi kelompok ini, terus ya bermunculan yang intinya mengganggu mimpi Muhammad Qasim sendiri sebetulnya. Pertama, kalau kita lihat, kalau kita jeli, sama-sama melanggar dan menabrak hadis. Itu terang benderang, jelas sekali. Tapi itulah contoh bagaimana Dajjal itu dan kaki tangannya. Dikasih tahu bebal. Seharusnya ketika mereka, contoh saja nih, mendengarkan hadis bahwa mimpi itu akan dialami umat mukmin muslim, ya, umat yang beriman. Artinya banyak yang akan mendapatkan mimpi ini. Tapi mereka, baik tim kelompok Yunidia maupun kelompok Cisusila dan Ruqayyah itu pasti, saya jamin pasti, terus bertahan. Hanya dengarkan mimpi Enki yang kelompok Yunidia, lalu mimpi Cisusila atau Ruqayyah kelompok mereka. Pasti begitu. Mereka tidak akan mau dengar mimpi-mimpi yang lain. Tidak mungkin mereka mau mendengar. Kenapa? Kira-kira kenapa kalau mau mendengar mengikuti perintah Nabi? Kira-kira kenapa? Kejelekannya akan terbukti. Mereka akan confuse sendiri. Mereka akan bingung sendiri. Karena selalu bertabrakan. Itu pasti. Dan Dajjal tentu fungsi Dajjal itu menutup-nutupi kebenaran. Dan ini terjadi. Bayangkan, mereka jelas-jelas di dalam mimpi Qasim ketika ada seseorang menebarkan fitnah kepada orang-orang gajah, berarti pertama harusnya mereka mengatakan gajah korban. Harusnya kan begitu. Kalau mereka punya otak sedikit saja, pinter dikit saja, paham, loh, kasihan gajah ini, korban berarti. Paham ya? Satu. Yang kedua, kan berarti di situ dalam mimpi MQ ada sepertiganya yang baik, yang tersisa. Nah, seharusnya melihat, oh berarti gajah sekarang ini adalah orang-orang yang terbaik pilihan. Itu saja mereka tidak mau tahu. Ya. Dan langsung mereferensikan mimpi fatwa MQ yang keadaannya sedang emosional, sedang bercampur aduk dengan kepentingan pribadi MQ. Dan itulah menunjukkan bahwa MQ juga sedang terkena fitnah Dajjal. Bayangkan, orang normal akan berpikir tadi, ya, gajah tuh korban.
Dan di situ dalam mimpi MQ 2/3 terkena sihir Dajjal. Berarti ada 1/3 yang tidak terkena sihir Dajjal. Ya Gajah sekarang yang bergerak terus. Kan orang normal begitu. Tetapi orang tidak normal, dalam keadaan emosi, dalam keadaan terpengaruh Dajjal, justru berpikir tidak normal. Bubarkan Gajah. MQ juga sedang tidak normal, penuh dengan sihir Dajjal juga pada saat itu ya. Wallahu alam, sekarang mudah-mudahan tidak separah dulu lah. Nah terus jadi bahan berita. Mereka tidak mau lihat sisi itunya. Karena yang ada di dalam hati mereka dendam. Membalas semacam euforia. Gitu. Nah ini jelas ya. Menabrak hadis. Mereka tidak mau mendengar mimpi-mimpi yang lain. Nanti sudah pasti tim Rokayah pun, tim Cusisila itu pasti nggak pernah mau dengar mimpi orang lain. Pasti. Dijamin pasti. Ya. Dan ini terbukti. Itu yang pertama, grand design-nya ya. Yang kedua, grand design-nya apa lagi? Yunidiah itu merusak Muhammad Qasim dari dalam. Dan Cisusila ini grupnya, kelompoknya merusak mimpi MQ dari luar. Kenapa dari dalam? Karena Yunidiah masih diakui oleh Muhammad Qasim sebagai cantolan. MQ itu sekarang tidak berdaya. Tidak punya duit seperak pun. Sekarang tuh minta-minta, dikasih. Coba kalau memusuhi Yunidiah grupnya. Siapa yang MQ makan dari mana? MQ ongkos dari mana? Jadi cantolan saja itu. Ya. Alhamdulillah. Wallahi ini, besok saya bacakan. Ada mimpi juga dari Malaysia juga itu. Helper Malaysia. Yang juga saya kenal. Yang intinya menggambarkan, Kang, ini saya dapat mimpi. Intinya mereka akan kelelahan sendiri dan akan kehabisan bekal sendiri. Grup Yunidiah itu. Mereka akan menyerah nanti pada ujungnya. Tidak tahan lagi ngurus MQ. Tuh. Ya mahal lah. Kalau ngurus MQ di hotel itu mahal lah. Kalau di sini nggak mahal. Makan singkong orang. Ya, gitu. Hah? Nanti besok saya bacakan mimpinya ya. Karena kita janji mimpinya hanya satu kali kita menyampaikan mimpinya, jadi mimpi ini besok saya bacakan. Baik, jadi Yunidiah itu merusak mimpi Muhammad Qasim, menghancurkan Muhammad Qasim sendiri, Al-Mahdi dari dalam. Dan Cisusila atau Rokayah merusak MQ dari luar. Dari dalam sudah jelas lah, sudah banyak sekali rekan sekalian yang baru bergabung di kajian Majelis Gajah. Silahkan nonton video-video Gajah sebelumnya. Yunidiah itu merusak dari dalam. Tadi ya, tidak mendengarkan Nabi sendiri. Malah lebih mendengarkan mimpi MQ. Mimpi MQ bagi mereka segala-galanya. Padahal menantang hadis, nabrak hadis semua. Hampir semua ditabrak hadis. Membiarkan grupnya fitnah, segala macam. Keluar, mulut kotor, wah macam-macam. Saya lihat nggak bermutu semua. Ya. Nggak ada satupun yang benar. Dibiarkan. Kalau Gajah nggak boleh. Fitnah ini benar nggak? Kita keras di Majelis Gajah. Silahkan. Majelis Gajah bebas. Tidak seperti mereka. Masuk grup mereka harus pakai KTP. Padahal MQ marah loh di Malaysia. Mau tahu nggak cerita itu? Di Malaysia itu terjadi di mana orang yang mau bertemu MQ itu harus KTP juga. Dan MQ marah. Bahkan didenda itu. Harus membayar, ngasih makan, kalau tidak salah ya, ngasih makan fakir miskin atau pesantren itu apa. Itu. Helper yang di Malaysia itu. Kejadian tuh. Teman-teman nggak ada yang tahu ini. Ini behind the scene. Jadi kejadian-kejadian di belakang layar. MQ sendiri marah. Nah ini. Helper-helper kelompok Yunidiah begitu. Masuk grupnya harus KTP kan.
ketemu MQ sekarang harus ada KTP. Nah, jadi sesungguhnya MQ sendiri tidak berharap begitu. Alhamdulillah majelis gajah terbuka. Siapa aja silakan masuk. Linknya juga dibagi-bagi kok di YouTube di mana-mana. Tapi justru majelis gajah strict ketika kita menjelek-jelekan orang lain. Tidak boleh. Kalau membahas oknum dengan sisi positif, ada dalilnya, boleh. Seperti hanya kita ini. Orang yang melanggar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang mubasyirat, maka kita katakan itu pengikut Dajjal. Tidak apa-apa, karena memang ini ada hadisnya, ada dalilnya. Ada faktanya, ada buktinya. Baik, jelas ya. Dan Cisusila kan tidak diakui oleh Muhammad Qasim sendiri. Dia telah memunculkan Al-Mahdinya sendiri. Dan dibuatlah skenario, loh gimana dengan Muhammad Qasim? Oh, Muhammad Qasim bukan Al-Mahdi, tapi Imam Mahdi. Tuh, kan bingung sendiri nanti. Padahal tidak ada dalam hadisnya ada dua oknum. Beda Al-Mahdi dengan Imam Mahdi. Tuh, mengerikan ya. Pasti kelompok Cisusila akan rumit sendiri nanti. Pada ujung-ujungnya akan pusing sendiri, rumit sendiri dengan pendapat-pendapat mereka sendiri. Bingung. Makanya silahkan jawab 9 pertanyaan ya yang kemarin saya sampaikan. Kalau tidak ada yang bisa jawab, maka kita pastikan. Kita mendengar dulu mereka. Ingin tahu saya ya. Itu yang kedua. Grand design berikutnya apa? Yang akan terus ini bergerak. Berdasarkan mubasyirat yang ada. Sekali lagi, bukan ngarang-ngarang nih. Banyak mubasyirat yang ada, gajah dan saya justru ditugaskan oleh Allah untuk memerangi mereka. Begitu, untuk berhadapan dengan mereka. Dan kepada Muhammad Qasim sebagai pengingat. Jadi dalam mimpi Muhammad, dalam mimpi teman-teman itu jelas sekali peran saya dan majelis gajah itu untuk menjewer Qasim. Ya, kamu ini sedang tertutup topeng Dajjal, sedang tersihir Dajjal. Qasim, sadar. Kamu di tempat yang salah. Kamu harusnya di tempat orang yang sudah bersih hatinya. Yang sudah mengikuti perintah Nabi untuk ujlah. Itu harusnya kamu di situ berada. Ya. Itu mubasyirat loh. Sekali lagi, bukan kata-kata saya. Ya. Jadi, kita harus memerangi. Karena apa? Sudah terbukti. Contoh lagi nih. Contoh nih. Bagaimana mereka ini di grupnya dunia tuh fitnah saja. Yang keluar tuh fitnah. Ngarang bebas. Ya. Pertama, muncul. Status. Diki Chandra dulu mengklaim Al-Mansur. Kemudian mengklaim sebagai Al-Haris Al-Haras. Lalu sekarang mengklaim Bani Tamim. Itu fitnah. Jadi seperti itulah mereka bisanya begitu. Nggak ada ilmu mereka tuh. Mereka bodoh semua. Bodoh semua. Saya katakan bodoh semua. Bodoh dan bodoh. Orang bodoh itu keluarnya begitu. Fitnah ya bisanya. Karena memang itu bisanya. Rekan sekalian yang baru gabung ya. Karena kita ditugaskan untuk memerangi mereka. Perang. Saya sudah nyatakan perang dalam beberapa pernyataan dulu ya. Tapi bukan perang nggak usah baca-bacokan ya. Perang opini, perang pendapat dan sebagainya. Sampai mereka hancur ya. Jadi saya tidak akan pernah berhenti. Jangan pernah bermimpi saya akan berhenti untuk memerangi mereka ya. Karena ada mubasyiratnya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh teman dari Malaysia itu. Allah menyukai apa yang saya lakukan. Ya wajarlah. Allah menyukai kita di posisi untuk memerangi Dajjal. Karena ada hadisnya juga. Ya. Contoh nih. Tiba-tiba begitu muncul. Padahal yang mengatakan saya Al-Haris Al-Haras itu Mas Arif Brunei. Dan dia tidak pernah izin ke saya dulu itu. Tiba-tiba muncul itu. Saya juga kaget dikasih link sama orang. Kemudian saya sebagai Al-Mansur juga Indra Noperian. Ya.
Saya juga tidak bisa mencegah. Memang dia cerita ke saya, Kang, saya yakin Kang Diki itu Al-Mansur, karena saya perhatikan kok gerak-geriknya sama nih. Ya itu pendapat Anda. Tiba-tiba muncul di rekaman dia di YouTube. Itu bukan saya nyuruh, silakan aja sebenarnya. Kalau memang Anda berpendapat begitu. Nah, sekarang saya dianggap sebagai Bani Tamim, bukan saya. Saya malah tidak berpikir, tidak terpikir. Tapi apa yang keluar dari mulut kelompok Yunidia, begitu. Contoh kasus berikutnya. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh di mana faktanya mereka memang benar-benar sebagai kaki tangan Dajjal. Bukti keluar setiap saat. Yang berikutnya, dari Yunidia, coba bayangkan. Ini ada di grupnya ya. Saya menyatakan ini. Nih, Yunidia ya. Di grupnya nih. Kalau mereka mengatakan, oh itu gertak-gertak aja Kang Diki, tahu mana tentang chat-chat di grup saya, nggak tahu dia. Nah, saya bacakan detail nih. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Bro Kasim baru menginformasikan untuk meng-cancel meeting tanggal 3 Agustus karena Diki Chandra mengancam untuk melaporkan MQ ke pihak imigrasi. Mohon maaf sebelumnya karena pemberitahuannya sangat mendadak. Ini kalau diteliti ini fitnah. Ya. Seolah-olah saya mengancam. Padahal yang benar itu timbul dari pertanyaan. Yang kedua, saya mengatakan jika saya punya hati saya sempit, jika saya seperti mereka, orang bodoh-bodoh itu, jika saya sebagai orang-orang bodoh mereka, pasti saya sudah bermanuver. Gampang memenjarakan MQ. Saya punya bukti lengkap, mereka lagi pertemuan, videonya bahkan, bukan hanya foto-foto, bohong kalau MQ sedang wisata, ya. Saya bisa melaporkan ini. Itu pernyataan saya. Bukan berniat, awas lo MQ, kalau kamu melakukan pertemuan lagi, saya laporkan kamu. Baru itu mengancam. Justru dengan kalimat pertama tadi, itu bahkan itu menunjukkan kita berhati besar. Ya nggak apa-apa MQ mau ketemu Uzma, silakan. Bahkan saya mengusulkan. Kepada Prof. Nandan, sampaikan kepada Paris. Supaya Paris sampaikan kepada MQ dan sebagainya. Tapi itulah karena Paris juga sudah jadi sekolah di sana, nggak ada perjuangan. Niat dulu Paris untuk membantu MQ ya, dalam rangka penyadaran, kemudian menjadi memberikan informasi kepada kita, itu nggak ada. Malah kan dia terjerumus kepada kelompok mereka. Persis seperti mimpi helper yang lain. Siapapun yang ketemu MQ, pasti dia akan meninggalkan Gajah. Begitu, benar memang. Rata-rata begitu, kecuali yang Allah kasih anugerah. Ya. Jadi jelas, pernyataan saya itu justru berbesar hati. Kenapa? Karena kalau saya hati sempit, saya bisa melaporkan. Tapi saya tidak akan laporkan. Kecuali kalau mereka ada manuver tertentu yang merugikan Majelis Gajah secara organisasi. Ya, saya dengan mudah melaporkan itu. Apalagi saya kenal dengan para petinggi di 4 instansi yang terkait orang-orang yang datang ke Indonesia. Ya. Itu maksud saya. Itu kalau kita perhatikan pinter sedikit saja, tidak akan menuduh ini. Tapi Yunidia sudah menuduh, mengatakan saya mengancam. Tuh. Itulah produk-produk dari kelompoknya Yunidia. Fitnah semua. Sudah faktanya ditayangkan, bayangkan. 2 contoh saja itu. Saya sebutnya tidak ada niat memenjarakan mereka, memang nggak ada. Untuk apa sih? Aduh. Ya. Tuh, gimana sih kurang berbesar hati? Supaya mereka minta maaf saja. Ternyata mereka benar, mengakui nggak punya bahan apapun dengan tuduhan itu. Karena akhirnya minta maaf. Seharusnya
dengan contoh dua peristiwa ini, saya berharap tadinya, sudahlah kelompok Yunidia jangan lagi bikin fitnah-fitnah. Ini contoh dua anggotamu begini nih. Terbukti ketika saya minta pertanggungjawaban mana, nggak bisa ngomong. Harusnya itu jadi pelajaran. Tapi karena memang sekolahnya sekolah Dajjal, ya nggak jadi pelajaran. Yang ada dalam hati itu mereka defend, mempertahankan diri terus. Supaya kebohongan demi kebohongan itu ditutupi dengan kebohongan lagi. Jadi yang keluar dari mulut-mulutnya kelompok Yunidia bohong semua, dusta semua. Makanya wajar ada mubasyirat. Mereka sekarang sedang di sekolah Dajjal sebetulnya. Itu pas sekali, cocok sekali. Sementara yang keluar dari kita, ilmu. Silakan mana yang saya asbun. Silakan tunjukkan mana yang saya tidak ada ilmu saya sampaikan. Semua ada ilmu. Ada hadisnya, ada mubasyiratnya. Itu yang Gajah sampaikan. Makanya akhirnya demi menolong rekan-rekan, demi menolong MK, demi menolong meluruskan umat Islam, maka jangan ikuti grupnya Yunidia. Keluar dari grupnya Yunidia. Karena di situ sudah banyak mubasyirat yang mengindikasikan memang mereka itu pengikut Dajjal. Ya, dan sudah ditutup closing kemarin, itulah sekolah Dajjal. Memenuhi unsur, memenuhi syarat, memenuhi kaidah. Mereka asobia, mereka namimah, adu domba. Dengan saya dengan MK, kan mereka itu adu domba. Ya, memberikan data yang gak benar. Saya korupsi lah, mainkan uang lah. Saya hidup karena dari minta-minta ke grup lah. Padahal mereka sendiri minta-minta, ada chatnya di tempat saya. Untuk sewa selama operasional base camp selama MK di sini, itu ada lengkap. Yang nyumbang 200.000 mas, ada itu. Lengkap. Itu menjilat ludah sendiri itu. Mereka mengatakan Gajah itu sumbang-sumbangan. Lah mereka sendiri begitu. Ya. Bahlul namanya. Makanya saya bilang nggak ada lagi bahlul. Mereka itu sudah bahlul merokat, bodoh, oon, kasih celah pinter dikit aja. Nggak mau. Ya contoh kayak tadi. Jadi contoh terlalu banyak lah contoh-contoh yang sudah disampaikan ya. Saya harus kasar kepada mereka. Karena mereka tidak mau dikasih tahu lemah lembut. Tidak bisa. Akhirnya benar kata hadis, akan ada sekelompok yang keras terhadap Dajjal. Kita harus keras memang. MK juga harus keras. Karena memang jelas dalam mimpi MK sendiri banyak nggak nurut sama Allah MK itu. Kalau mau tahu rekan sekalian, fakta di dalam mimpi MK itu sangat jelas. MK sendiri banyak melanggar perintah Allah kok. Kenapa takut sama MK? Justru kita harus kasihan sama MK. Kalau perlu teman-teman punya usul waktu itu, seret di sini Kang, tamparinya di sini, sadar. Kalau perlu gitu ya, bahwa kamu ini Al-Mahdi, tapi kamu ini masih begini. Kamu ini membingungkan orang. Kamu ini bisa menyesatkan orang. Begitu. Ya. Baik. Jelas sekali kan, Yunidia ini fitnah lagi itu. Keluar dari mereka memang begitu, selalu. Oke ya. Jadi, skenario grand design-nya itu kalau kita lihat dari banyak mubasyirat, ya Gajah memang berperan untuk menghantam itu semua. Ya. Maka dari itulah, akhirnya saya memutuskan supaya semakin clear tadi ya, rencana tadi, yang disampaikan tadi, Majelis Gajah akan membacakan satu persatu mubasyirat yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia. Saya sudah minta Ustadz Abu Darda, belum ada jawaban, karena tadi pada subuh saya sampaikan, beliau yang membacakan terus. Jangan saya lah, karena banyak tentang saya soalnya. Kan nggak enak, jeruk makan jeruk kan. Baik. Apa fakta bahwa Yunidia dan Ruqayyah itu justru pengkhianat Nabi Muhammad SAW dan pengkhianat Muhammad Qasim sendiri? Mimpi maksudnya ya.
bukan personal mimpi. Karena harus dibedakan antara mimpi MQ dengan personal MQ. Personal MQ sekarang tangannya pegang emas jadi berantakan. Apapun yang dilakukan MQ kacau balau. Terbukti sekarang ini kacau balau. Kalau MQ kepemimpinannya kuat, tidak mungkin ada pecah belah. Tidak mungkin ada muncul rokayah. Tidak mungkin akan ada muncul yang lain. Kalau MQ-nya kuat dalam kepemimpinannya. Ya. MQ bahkan membingungkan orang, memecah belah orang, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Begitulah MQ sekarang. Proses dalam mimpinya MQ sendiri. Dia pegang emas, barang berharga. Jadi kacau balau sama MQ ini. Kenapa? Karena sedang tersihir Dajjal memang. Mimpinya MQ sendiri mengatakan itu. Dan dimimpikan oleh banyak orang lain. Banyak, bukan hanya satu dua. Ya. Baik, saya uraikan. Tadi kan pernyataan Grand Design. Ya. Kita menyusun fajal-fajal itu, ternyata ada 3 skenario yang sedang terjadi sekarang ini. Bahwa fakta-fakta kelompok Yunidiah dan Ruqayyah itu hampir sama, beda-beda, ya serupa tapi berbeda, namun sama-sama berkhianat kepada Nabi dan mimpi Muhammad Qasim. Saya buktikan. Yang pertama, sudah sering disampaikan, mereka telah menjadikan mimpi di atas hadis. Sudah pasti itu. Ruqayyah itu menabrak hampir semua hadis. Dan hemrannya, banyak yang mengikuti. Dan lebih hemran lagi, banyak orang intelektual yang ikut. Hemran, yang benar. Bukan heran. Herman, oh iya. Yang benar Herman. Saya Herman kepada mereka ini. Heran. Mereka banyak yang intelektual loh. Tapi menjadi tidak heran, dulu, ingat nggak Lia Eden? Tuh, pengikutnya banyak dosen UI loh. Ada doktor, ada jenderal. Duh, hebat kan? Ada banyak, pengikutnya ribuan, puluhan ribu tadinya Lia Eden. Padahal bagi kita yang tidak berpikir cerdas pun loh, masa malaikat Jibril bisa datang ke dia secara sadar? Gak mungkin. Malaikat Jibril, kalau dalam mimpi masih mungkin. Tapi diikuti saja oleh semua orang. Ini saya anak saya Nabi Isa katanya. Kan aneh-aneh. Jadi tidak perlu hemran. Terbukti faktanya ada. Walaupun kita tetap heran. Tidak perlu hemran, tapi tetap kita herman. Oke. Itu fakta satu, ya. Menabrak hadis. Silakan. Saya berani, sangat berani. Silakan Hairul tampil, Ustadz. Anda kan katanya Ustadz. Ya. Silakan siapa? Gulam Yamin. Katanya Anda penasihat spiritual Yunidiah. Ayo berdebat dengan saya live. Bahwa apa yang saya sampaikan persis sesuai apa yang terjadi. Anda justru berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Demikian juga dengan kelompok Cisusila, ya. Mari kita berdebat live. Saya akan nantang ini. Silakan menghubungi admin kita. Kapan diadakan? Kita akan live, ya. Silakan Anda kumpulkan orang-orang hebat Anda, ya. Kami juga akan kumpul di sini. Saya tampilkan ustadz-ustadz tulen. Kalau saya tampilkan ustadz KW. Yang kedua, MQ tidak pernah mengisyaratkan mereka-mereka ini. Silakan buktikan kepada kita bahwa di dalam mimpi Muhammad Qasim akan muncul yang namanya Muhammad bin Abdullah sebagai Al-Mahdi. Katanya mereka ini pengikut Al-Mahdi, katanya mereka ini pendukung Muhammad Qasim, dua-duanya ini kelompok. Tapi sesungguhnya tidak ada dalam mimpi Muhammad Qasim mereka-mereka ini semua. Mohon maaf, bukan sombong, bukan sihir, bukan apa? Kalau debus itu bukan sulap, bukan sihir, sesama teman jangan saling ganggu.
Yang ada, mohon maaf sekali lagi, yang ada mimpinya banyak tentang saya. Mohon maaf. Mohon maaf saudara, ya. Tentang Anda tuh hampir tidak ada yang saya tahu ya sampai hari ini. Itu yang kedua. Apalagi berikutnya, telah menjadikan Muhammad Qasim sebagai imam. Bahkan cenderung mempertuhankan Muhammad Qasim. Silakan bantah. Saya punya alibi, punya argumentasi. Dikaitkan dengan dalil. Ya. Cenderung mempertuhankan Muhammad Qasim. Hati-hati nih, ya. Anda sudah jatuh sirik itu. Mari ini perdebatkan. Sekali lagi saya mengundang. Karena saya menantang, kita tunggu jawabannya. Live, ya, kita akan berderet para Ustadz Tulen dan Ustadz KW untuk jadi pembicaranya. Silakan mereka Hairul, terus Gulam, polisi pecatan itu yang katanya penasihat spiritual Yunidia. Ya pantesan Yunidia tersesat begitu. Orang penasihatnya juga polisi pecatan, ya. Bukan gadungan. Kalau gadungan kan ini polisi beneran, tapi dipecat. Dan saya sudah dapat informasinya. Memang pecatan itu bermasalah. Ya pantas penasihat spiritualnya juga begitu. Ya akhirnya bermasalah juga muridnya. Ya. Mendingan ikut Ustadz KW lah. Daripada pecatan. Gitu ya. Yang berikutnya. Mereka ini pimpinannya sama-sama perempuan loh. Anda sadar nggak bahwa kelompok Yunidia itu leadernya Yunidia, walaupun tidak ngaku. Oh di sini itu tidak ada ketua-ketua. Tapi faktanya di dalam grupnya ya gimana Yunidia itu? Ketika Yunidia ngumumin semua ikut. Oh gitu-gitu. Ya sama. Apa bedanya? Tanpa disadari orang-orang yang sekarang pengikut intelektual itu pengikutnya Ci Rukayah, leadernya siapa? Ya Ci Rukayah leadernya. Apa kata Ci Rukayah semua ikut. Melanggar tidak secara kaidah Islam? Melanggar. Leader apalagi dalam perjuangan Islam tuh seharusnya laki-laki. Perempuan bukan berarti tidak boleh jadi leader, tapi leader dalam sub bidangnya. Misalkan contoh yang dapur umum, leadernya harus perempuan. Nah, itu di sub bidang tidak apa-apa. Leadernya di bidang kesehatan, perempuan tidak apa-apa. Tapi top leader itu seharusnya laki-laki. Karena kaidah agamanya seperti itu. Ya. Bukan berarti perempuan tidak boleh di pemerintahan. Jadi tidak apa-apa. Menteri urusan wanita, ya nggak apa-apa perempuan. Menteri atau subbidang ngurusin anak-anak perempuan, ya perempuan. Masa laki-laki. Ya. Nah, tapi dalam kaidah Islam itu top leadernya harus laki-laki. Karena laki-laki diciptakan untuk memimpin dan perempuan ditakdirkan untuk dipimpin. Itu. Laki-laki ditakdirkan untuk di depan, mencari rezeki, mencari penghasilan, memimpin total keluarga. Perempuan memimpin siapa? Memimpin anak-anak, madrasah. Jadi pemimpin juga, tapi harus di bawah leadernya laki-laki. Itu yang benar. Itu kaidahnya, ya. Laki-laki mencari uang, perempuan melayani. Itu jelas. Sedangkan grupnya mereka itu, top leadernya Yunidia. Kalau dari semua di chatnya tuh Yunidia banget itu. Bahkan faktanya di Majelis Gajah, walaupun saya resmi diangkat oleh teman-teman, tapi saya tidak merasa saya jadi pemimpin, tidak. Lihat aja, di grup juga teman-teman boleh berpendapat bebas, bahkan yang berantem pun silahkan, tapi redam. Saya tidak pernah main pecat. Kalau Yunidia tuh main pecat itu di grupnya. Ada beda pendapat sedikit, pecat. Begitu. Tendang, begitu. Coba, faktanya
Jadi dia justru otoriter menjadi pemimpin. Bohong, dusta. Mereka mengatakan di sini tidak ada pemimpin sama-sama. Hairul itu selalu ngomong itu. Bahlul Hairul itu. Ya. Faktanya begitu. Justru lebih otoriter di sana. Ya. Kalau di Majelis Gajah tidak pernah saya melakukan otoriter. Bahkan justru bertengkar panas pun, ya kalau bisa nggak usah keluar dua-duanya. Ini punya niat baik, ini punya niat baik. Ya sudah, kita ini kan kadang-kadang setelah ketemu orangnya tahu biasa-biasa aja. Karena di chat tuh kadang-kadang kita lagi emosi, lagi kesel, kita lagi bertengkar sama istri, tiba-tiba harus chat kan, ke bawah-bawah arus kan, bahasa itu. Oke, jelas ya. Melanggar, mereka sudah menjadikan MQ pemimpin. Dan kedua, yang berikutnya, tadi ya, mereka sudah menjadikan leader sebagai perempuan. Melanggar sekali. Yang berikutnya, faktanya mereka tidak mau mendengar mimpi yang lain. Itu contoh bagaimana mereka menentang mimpi MQ sendiri. Tanpa mereka sadari, kelompok Yunidiah dan kelompok Cisusila itu menentang mimpi MQ sendiri. Jelas sekali menentang mimpi MQ sendiri. Mimpi MQ sendiri mengatakan akan ada orang-orang yang memimpikan, mengagumkan. Setingkat dengan mimpi saya, kata MQ. Kata Allah dalam mimpi MQ, bukan kata MQ, kata Allah. Sudah dijelaskan akan ada orang-orang lain yang memimpikan, bermimpi juga mendapat mubasyirat, dan mengagumkan lagi, coba bayangkan kata-katanya. Dan sederajat, lalu Anda abaikan. Itu Anda benar-benar merantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentang Nabi Muhammad SAW. Jelas sekali vulgar ini. Sudah jelas, clear sekali. Jadi kalau ada orang yang masih bertahan di Yunidiah itu betul. Orang Bahlul semua. Kalau orang ini saja, satu pasal ini saja, orang harusnya sudah keluar. Iya ya. Kok Yunidiah mengajarkan doktrin begitu di grupnya? Sedangkan mimpi MQ sendiri mengatakan akan ada orang-orang yang bermimpi mengagum. Kan harusnya sudah berpikir cerdas sedikit. Wah, ini nggak benar nih grup. Keluar segera, ya makanya keluar segera. Kalau perlu bubarkan grup Yunidiah itu. Karena Allah sudah memerintahkan itu dalam mubasyirat teman-teman yang lain. Yang berikutnya. Kenapa kira-kira mereka tidak mau mendengarkan mimpi lain? Karena apa? Jika mereka melihat mimpi-mimpi yang lain, maka mereka rungkad sebetulnya. Tahu rungkad? Ambruk mereka. Karena banyak mimpi MQ justru yang menjelaskan tentang buruknya mereka. Banyak mimpi-mimpi helper-helper lain yang jelas-jelas menjelaskan. Mereka itu kaki tangan Dajjal, mereka itu sedang di sekolah Dajjal, mereka itu bermuka dua, mereka itu sebetulnya jahat. Banyak sekali mimpi-mimpi yang lain. Bukan dari satu orang, dari banyak orang. Bagaimana kurang hebat. Makanya mereka, Dajjal tahu ini. Dajjal tahu akan ada mubasyirat yang lain. Makanya dia dibisikin. Dengar mimpi MQ saja ya. Tapi juga berkhianat. Ya, mimpi MQ yang ini jangan. Kan begitu ya. Itulah sangat jelas jahat mereka ini. Oh ya mimpi MQ aja dengerin. Nah ini mimpi 6 MQ yang lain gimana nih? Oh itu jangan, yang ini aja. Dan mereka ikut terus. Bodoh. Tidak ada lagi kecuali mereka ini bodoh.